antara syafaatnya Quran itu orang nggak jadi masuk neraka. Jadi syafaat itu ada dua, dari neraka diangkat ke surga, dan itu bisa lama itu. Tapi kalau syafaatnya Quran itu yang belum masuk neraka supaya nggak jadi masuk, karena neraka juga punya aturan, dia juga kena aturan fikih. Jadi lo betul ya, tak ada guyon. Jadi kena konstitusi apa? Fikih. Sama tak ceritani syafaatnya Quran itu ada orang tuh beling tuh fasik. Itu dia hafal surat Tabarok. Hafal betul. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata. Pertanyaannya gini, boleh enggak orang menginjak surat Baqarah? Boleh enggak? Ya. Padahal orang hafal Quran itu artinya ayat itu ada di hatinya. Fa inna wa ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah tidak akan menyiksa hati yang menyimpan Quran, yang jadi flash disknya Quran, yang jadi rekaman Quran. Singkat cerita orang ini hafal. Pas ketemu Mungkar Nakir prosedur kan, ini orang fasik mau diantemin sama Mungkar Nakir. Prosedur ya, dia kan prosedur standar. Si surat Tabarok akhirnya menjelma jadi seseorang yang gagah berani. Kamu nggak boleh nyiksa orang ini. Saya ini kalamullah. Kalau kamu nyiksa dia berarti nyiksa saya. Kamu berani sama kalamullah. Wah ya tidak berani ya Mungkar Nakir. Tapi orang itu nakal, harus saya gebukin. Tapi kata Quran tadi, tapi saya di situ pasti kena saya. Oh debat, nggak ada lajnahnya ini nggak ikut. Kalau keserjaan ikut jadi lajnah. Kalau jadi lajnah pasti kroninan. Kalau santrinya dimenangkan nanti. Akhirnya debat. Ya sudah kita ketemu Allah. Akhirnya Mungkar Nakir sama Quran tadi surat Tabarok datang sowan sama Allah. Terus kata Allah, memangnya kenapa Mungkar Nakir? Saya harus nyiksa dia karena dia fasik ya Allah. Memangnya kenapa surat Tabarok? Saya ada di situ. Menurut aturan, orang tuh nggak boleh injak-injak Quran. Kalau dia nuduh saya, nuduh Quran, itu harus dikasih tahu fikihnya Mungkar Nakir. Akhirnya Allah ngendikan gini ke surat Tabarok, ya sudah terserah kamu. Kalau terserah pulau Gusti, Mungkar Nakir nggak boleh nyentuh orang ini. Ya sudah selamat. Sehingga terus itu sama baca di termasuk mujizatnya surat Tabarok di tafsir Ibnu Katsir banyak. Karena tadi logikanya malaikat itu juga kena aturan fikih. Sehingga banyak ulama termasuk Said Muhammad ngendikan pertanyaan Mungkar Nakir itu tidak semua orang kena. Kalau semua orang kena nanti kalau tanya Nabi Muhammad, waman nabiyuka? Kacau kan jamnya. Nabi kamu siapa? Saya ini nabi. Ya kan? Dan nanti kalau pas ketemu Nabi Ibrahim, waman abuka? Jadi repot kan? Makanya ada kiai yang guyon kalau ditanya, marab buka? Saya ini guru tauhid sembrono. Saya ini ngajar Ummul Baro'in, kamu tanya marab buka? Masyhur itu keramatnya Imam Malik. Ada Ashabi Malik, rajulun min Ashabi Malik. Beliau ditanya Mungkar Nakir, marab buka menabi. Imam Malik datang. Ini seumur-umurnya itu ngajar tauhid. Kamu gede gak sopan. Ya, kita berharap barokah sama ngaji nanti itu. Yes. Malaikat itu anak sungkane gitu. Jadi dan saya meskipun guyon itu serius. Bedanya orang alim sama ndak itu di situ. Kalau orang alim itu guyon itu masih benar, masih serius. Coba saya bacakan ayatnya. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Artinya kalau Mungkar Nakir dengan penampilan garang gitu, berarti ada ketakutan apa enggak? Ada. Padahal ciri utama walinya Allah tidak ada ketakutan. Makanya itu termasuk dalilnya Sayyid Muhammad. Tidak semua orang alami seperti itu karena wali-wali itu la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wah anak kiai Mungkar Nakir cepet tidur pedek. Iku dresege ora kalau pertanyaan itu. Konan santri piye? Lho isen wis kiai dihanjuti Mungkar Nakir. Malu gak kira-kira? Mesti pelengahan konan santri. Nah jawabannya gampang karena pernah ngajar tauhid. Makanya Sayyidina Ali ini ceritanya ada di kitab Nuridul. Zaman lihat di kitab Nuridul karangannya Syekh Nawawi Banten. Sayyidina Ali itu ya, andekan orang biasa mungkin ya agak hasut, tapi ini wali gak boleh kamu katakan. Dia itu mangkal sama Umar. Orang kok setiap orang pernah dibentak. Apa dia berani bentak Mungkar Nakir? Penasaran. Bagaimana perangnya Umar itu berlanjut enggak gitu kira-kira. Akhirnya minta ya Allah saya minta kasyaf. Ya,
karena yang minta Sayyidina Ali karena wajah dituruti sama pasukan. Dilihat Sayyidina Umar pas meninggal itu. Jadi hasud itu ya kadang penting asal baik. Loh betul, bahasa Kanjeng Nabi kadang la hasada illa fisnaten. Itu Nabi bahasakan ya hasad. Gus Firson saja yang nafsirkan ghobtoh itu kan gaya-gayanan sebagai ulama. Aslinya Nabi ngendikan itu la hasada illa fisnaten. Ulama yang ganti itu namanya ghobtoh. Wong Nabi sendiri nyebut hasad, oh kamu tafsiri ghobtoh. Ya hasad ya hasad. Udah ada usah ditawil pokoknya gitu. Kalau sama nggak percaya nggak apa-apa. Itu aja kok repot. Karena sama nggak percaya kemungkinannya dua. Satu nggak ngerti. Dua sama-sama alim kan dari awal kalau sama-sama alim kan laisa li alimin ayuqallida aliman akhir. Kita nggak perlu saling mengikuti. Ngapain hasud? Biasa aja. Akhirnya Sayyidina Ali kasih. Pas Umar bangun, Islam mati kan bangun, Islam meninggal bangun. Munkar Nakir datang dengan perang yang sangat garang. Itu digambarkan Sayyidina Ali matanya itu kalkidril ghali, kayak apa pendil yang menganga. Wah seru. Sayyidina Ali senang, paling takut ini Umar. Senangnya bukan main, wah ini mesti takut Umar. Biasa. Ternyata enggak, Umar malah bangga. Woi Munkar Nakir, kamu tahu menghadapi siapa? Itu betul. Kamu itu menghadapi temannya ahabbal khalqi ilallah. Yang diandalkan temannya bukan dia. Kamu tahu yang kamu hadapi, saya ini teman kekasihnya Allah. Jadi boleh kamu mengandalkan Mbak Firjon. Tapi nanti resikonya Munkar Nakir tanya, itu Firjon siapa? Wah itu masalah kan. Makanya syaratnya wali itu harus ma'rufun fis sama. Di langit sudah populer. Makanya dulu ada orang yang saking seninya Abdul Qadir ditanya apa saja jamnya Abdul Qadir Al-Jilani itu aman karena beliau populer. Makanya program kita harus populer dulu di langit. Itu nanti kalau dicatut oleh santri-santri nggak apa-apa. Kalau nggak populer nanti ditanya itu siapa? Masalah ya. Umar itu yang dibanggakan itu, kamu tahu saya siapa? Ya enggak tahu, saya ini temannya kekasihnya Allah. Temannya Muhammad, iya Muhammad Rasulullah mikir repot. Loh di dunia aja gitu kan, temannya presiden, temannya panglima, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin wal Akhirin. Di dunia aja bilang temannya presiden, menteri orang sudah takut, apalagi ini temannya Sayyidul Awalin. Yang karena terus konfirmasi sama Allah, gimana ya Allah ini ngadepi. Sebetulnya yang diandalkan itu temannya, bukan dia. Wah, akhirnya sama Allah dibilang, ya bu, ya sama seorang seperti itu bu yang sopan. Terus semenjak itu Munkar Nakir itu nggak selalu berpenampilan seperti itu sangat. Jadi semoga itu konsisten sampai nanti. Jadi kamu kalau ingin nggak takut Munkar Nakir jadi wali, karena syaratnya tadi hanya wali sing la khaufun alaihim walah yazanun lahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Jadi orang itu kalau ngaji itu harus khatam. Jangan semuanya kena pertanyaan. Dan kalau semuanya kena pertanyaan nanti repot. Kalau Nabi Muhammad ditanya waman Nabi Huga, Nabimu siapa? Lu kan terus jadi aneh. Jadi makanya ketika Nabi Muhammad semua ulama nggak ada am kecuali ditaksis, kecuali sifatnya Allah. Misalnya bikulli syai'in alim ya benar-benar bikulli syai'in. Tapi kalau am semuanya pasti ada taksis. Meskipun dalam muhawarah muhadatsah. Misalnya contoh gampang, istri kamu baru seneng kamu, mas nak pengen apa-apa itu lapor aku, gak apa-apa mas, mesti aku seneng sama lapor. Ibu dia aku pengen wayo, wah langsung jadi apa wae, mesti apa wae maksudnya kecuali itu. Padahal kalau ngomong mas sampai ingin apa saja tak dukung, terus sampai bilang pengen gue itu wayo, kira-kira disetujui apa enggak? Sama seperti kita kalau punya teman akrab, wah senang omahku gak apa-apa, anggap ya omahmu dewi, terus mlebu kamar. Jadi tidak ada am kecuali di atas. Artinya kalau ada cerita bahwa orang mati pasti ngalami ditanya Munkar Nakir, itu pasti ada am yang di atas. Itu pasti gak dialami para anbiya, para auliya. Karena ciri utama wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kemudian saya yang
mau cerita supaya sampean bisa menghadapi dunia global ini. Tak bawa tafsir Mundir termasuk tadi. Kenapa orang Islam Rasulullah SAW itu lebih senang kalau yang menang itu orang Nasrani Romawi ketimbang yang menang itu orang Faris, dalam hal ini ateis. Karena orang ateis itu lebih mirip. Sebetulnya beberapa penemuan sains, terutama di ilmu medis itu orang Amerika, kayak cloning. Tapi orang Amerika itu masih dilarang oleh gereja untuk mengaplikasi. Karena nanti bayi cloning itu dipakai suku cadar. Di Amerika masih ditentang oleh fatwa-fatwa agama, baik Islam maupun Kristen. Tapi di Cina itu dipraktekkan, karena nggak ada halangan agama. Di Cina itu biasa ada kondom diolah lagi jadi alat-alat aksesoris. Di Amerika tidak ada karena masih ada agama, masih ada larangan. Sehingga orang Islam itu lebih takut kalau yang menang itu Persia, karena terus cara berpikir ternyata Tuhan itu tidak ada, langit tidak ada perannya. Jadi ketika yang menang Nasrani masih berpikir itu pertolongan Tuhan, meskipun mungkin cara mengatakan Tuhan beda dengan kita. Tapi ada satu kesamaan bahwa kekuatan samawi itu ada. Jadi disebut ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sahidun. Di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi supaya kamu tidak salah paham. Sebetulnya kamu katakan misalnya wah itu paham liberal, sebenarnya saya tidak tersiksa. Cuma takut yang mengatakan seperti itu cek goblokir atau ngaji gitu. Itu aja masalah saya. Ini saya baca ini karangannya Syekh Nawawi karena tadi kata Mbak Firjon ngaji itu harus sama orang yang bersanad. Saya ini kalah sama beliau itu berkali-kali. Secara nasab saya harus manggil Mbak. Secara silsilah ilmu saya juga kalah lagi. Saya sering disewani sama cucu-cucu Syekhona Khalid. Kiai Siddiq itu termasuk murid dekat beliau Syekhona Khalid. Kalau itu berarti kan Gus Firjon, Ahmad, terus Mbah Siddiq. Mbah Siddiq ngaji Syekhona Khalid. Syekhona Khalid itu pernah ngaji langsung sama Sayyid Zaini Tahlan. Berarti beliau dari Sayyid Zaini Tahlan itu baru generasi kelima. Sementara saya itu sudah ketujuh atau keenam. Saya, Mbah Mun, Mbah Karim misalnya, Mbah Hashim, Mbah Mahfud Termas, Sayyid Abi Bakar Sato yang arahnya Anatul Talibin, baru Sayyid Zaini Tahlan. Berarti saya ketujuh, kalah lagi. Tapi untuk jadi wali biasanya cepat saya. Karena syaratnya jadi mbah itu ngalah demi putu. Jadi kalau beliau ngotot, saya dulu Gusti, saya mbahnya. Wah itu mbah yang nggak baik. Pasti jatahnya dikasihkan apa? Cucunya dulu. Makanya Abdul Muthalib itu orang yang dapat wangsit, tapi yang jadi nabi itu cucunya. Jadi dalil saya banyak. Sebenarnya Abdul Muthalib itu sudah sering dapat wangsit. Karena saya bacakan wahyu Nabi yang protes, mbak Nabi kok dapat wahyu. Tapi sebetulnya Abdul Muthalib masyhur. Kalimat-kalimatnya menunjukkan bahwa beliau itu sudah dapat wahyu. Kalau nanti cucunya itu jadi Nabi. Karena senangnya bukan main Abdul Muthalib sama Rasulullah. Putu seneng, mbah seneng putu. Jadi mungkin, jadi sampean nggak usah protes loh. Yang jadi wali kok cucunya. Betul. Dulu Mbah Hamid Pasuruan itu kalau Mbah Ahmad Siddiq ke sana, Mbah Hamid Pasuruan kalau manggil Mbah Ahmad Siddiq itu paman. Tapi pamannya minta ijazah ke ponakan. Apa ya gara-gara itu memang. Kalau itu masih berlaku apa? Ngalah tadi. Kayaknya masih apa? Hewannya masih. Karena melihat tren-tren langit masih gitu kayaknya masih. Masih. Ya. Tapi mbahnya tetap dapat jatah, tenang saja nanti. Tapi memang sebaiknya mbah itu lego. Rasulullah Muhammad SAW itu terkenal min dzurriyyati Ibrahim. Tapi kata Rasulullah, ana dakwatu Ibrahim wa bisyaratu Isa. Aku nganti ngene iki barokah dongane Nabi siapa? Ibrahim. Jadi dongane Nabi Ibrahim ya tiba teng putu. Jadi banyak bukti bahwa jatuhnya aku putu. Tadi saya di kamar sama beliau berduaan. Mbah jadi wali di sini, aku bebas. Cocokan. Nah, kenapa saya akhir-akhir ini gulirkan daftar wali? Kenapa? Saya ini resah ya. Orang sudah ingin dicintai pejabat, dicintai tetangga, dicintai teman. Tapi kadang-kadang orang lupa lagi dicintai Allah. Makanya saya meskipun guyon, tapi ini amdan, bukan syahwat. Supaya orang punya cita-cita lagi jadi wali, ingin dicintai. Kita ini terlalu lama ingin dicintai makhluk, dicintai makhluk. Bu Yau naik kelas sedikit.
ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya guyon, tapi tadi guyon saya tuh lebih serius ketimbang serius Anda. Karena tak pikir saya tuh kalau pergi itu seneng ngebis, bukan karena saya tidak punya mobil, tapi saya sering mau butuh itu supaya agak diganggu. Karena saya tuh harus punya waktu sendiri. Kalau ngebis kan ketemu orang nggak kenal, tapi sekarang ya agak susah, banyak yang kenal. Dan susahnya lagi nggak minta ijazah, minta foto. Terus repot tuh. Mau dibenci itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau disetujui itu sanatnya mana? Kalau ketemu orang alim minta apa? Foto. Itu nggak ada sanatnya. Nggak tahu saya itu madzhab dari mana. Ya madzhab milenial yang jelas itu kan. Ini tak baca ya biar dapat. Karena ini kenangan saya sama Mbak Ahmad Siddiq. Saya masih ingat betul beliau ngisi hallnya Mbak Abdullah bin Umar, berarti abahnya Mbak Hamid. Karena mbak saya itu Fatimah binti Khalid bin Umar. Kalau Mbak Hamid itu Hamid bin Abdullah bin Umar. Itu saya masih ingat betul zaman itu Mbak Hamid setiap hall di Lasem itu rawuh dan saya derek mbah saya karena masih di sana datang ke Lasem. Itu beliau pas itu ngisi sama Mbak Mun. Mbak Mun masih muda, Ki Ahmad Siddiq sepuh senior. Itu beliau cerita bahwa dulu ketika Indonesia dijajah Jepang itu para kiai mimpi dibacakan ayat Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim. Terus ada kiai yang tanya, takwilannya gimana? Ya nanti Jepang pulang bukan karena kita yang mengalahkan, tapi Jepang ada yang mengalahkan sendiri, meskipun tidak kita. Kayak dulu Faris tidak dikalahkan Islam, tapi dikalahkan Romawi, tapi yang senang umat Islam. Wa yauma idzi yafrahul. Itu luar biasa ulama-ulama kita. Delalah kejadiannya Indonesia seperti itu. Yaitu kita tidak mengalahkan Jepang, tapi Jepang pulang sendiri karena dikalahkan apa? Ya ini saya baca. Ini tidak usah dicek bacanya bener apa enggak. Sudah aman apa? Aman. Karena kalau saya salah itu ya sengaja. Artinya ya sengaja. Ya biasa mas. Saya kemarin ngisi di Pondok Peloso di Pondok Al Munawwir Jogja. Salah itu ada salah memang benar-benar salah. Itu nggak apa-apa bisa dimaafkan. Karena mesti sangke wong goblok salah yang terus. Ada salah bawaan ilmu itu repot tuh dan ini. Karena misalnya kita yang biasa belajar qiraah sabah wa yahsibu mesti diulang lagi wa yahsabu. Karena qiraahnya Imam Asim itu hasibah yahsabu bi fathis sin. Sementara kita kalau ngaji kitab kulino yahsib. Sehingga kita yang biasa belajar sabah itu kalau baca kitab itu kayak orang bingung. Kadang-kadang yang ngaji juga bingung. Gus Pak mau coba bulan pilih. Ya tepat-tepatan. Ada yang mengatakan Gus Pak bingung. Ada yang mengatakan Gus Ba alim alamah itu tepat-tepat nasib. Karena memang ya sab'ah memang seperti itu. Misalnya kufuan itu Imam Asim baca kufuan. Tapi beliau punya murid namanya Syu'bah. Itu kalau baca kuf'an. Makanya kita itu ini kan khataman Quran ya. Jadi saya menyinggung sedikit tentang qiraah sab'ah. Tadi beliau juga sudah tak kasih kitab saya Hifdzul Aliyah dan Ustaz. Sama tak ajari latihan sab'ah. Memang angel. Makanya yang nggak bisa itu wong pinter. Sudah tahu angel ya nggak usah diteruskan. Orang menghindari barang angel itu pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Saya tuh makanya sama orang goblok tuh respect. Jadi orang alim tuh angel apa gampang? Angel. Menghindari barang angel pinter apa goblok? Loh, orang menghindari barang angel pinter apa goblok? Pinter. Berarti wong goblok pinter. Jadi saya sama orang-orang goblok itu respect. Sudah tahu jadi orang alim angel ya barang angel ya harus dihindari. Makanya saya ini insya Allah umatnya Nabi yang termasuk yang terbaik. Karena mencintai umatnya Nabi termasuk yang goblok. Itu tidak gampang itu. Karena tadi sudah tahu ya seperti itu orang naik Panjat Pinang itu yang naik karena ingin hadiah. Yang nonton sudah tahu wah licin kok dinaikin mau keplok. Tapi orang sepakat yang nonton juga pinter karena sudah tahu ribet kok. Tuku yang pasar kena lapo mainnya. Sama juga gitu. Ngalim tafsir angel, ngarif fikih angel. Enggak karek ngaji merekam kan gampang. Itu pinter apa goblok? Pinter. Iya. Makanya kula niku mbok burohno ngono tok.